Anda kembali dalam Special Report. Pemirsa, dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Jisman Samosir yang dihadirkan sebagai ahli hukum pidana mengatakan Ahok seharusnya tidak dijerat oleh pasal 156 karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Kan menjelaskan terkait dengan pasal 156 dan 156A. Terkait dengan pasal 156 KUHP saya jelaskan itu hanya berbicara tentang golongan, tidak berbicara tentang agama. Saya jelaskan golongan yang di situ adalah golongan Bumi Putra, golongan Timur Asing Tionghoa, golongan Eropa. Jadi artinya kalau mau dikatakan itu penodaan terhadap agama 156 tidak masuk. Saya masuk ke 156A sekarang. 156A itu berlaku pada tahun 1965 berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 berlaku dan disisipkan ke dalam KUHP. Apa yang menarik di situ, di dalam pasal 156A itu ada hukum acaranya. Apa itu? Apabila seseorang atau badan hukum melakukan penodaan agama, maka diperingati keras oleh Jaksa Agung, Mendagri, dan Menteri Agama. Apabila masih berlanjut, maka harus diproses. Saya bilang dalam kasus ini tidak ditempuh hukum acaranya, maka secara hukum itu batal demi hukum. Itu saya jelaskan dakwaan itu. Dan yang ketiga saya jelaskan apa itu yang diatur dalam pasal 156. Satu, yang diatur di situ adalah permusuhan. Saya jelaskan apa itu permusuhan. Menyatakan benci kepada agama atau misalnya si sekelompok ini memerangi orang lain, itu contoh sederhana saya sebutkan. Kemudian apa itu penyalahgunaan hak? Situ kan ada penyalahgunaan hak. Ada enggak misalnya kitab suci itu diperjualbelikan? Ada enggak bangunan masjid itu dikurangi? Jika tidak, tidak bisa. Dan yang terakhir penodaan. Penodaan itu apa? Misalnya mengatakan atau meludahi, merobek, menginjak-injak, membakar. Itu penodaan. Sepanjang itu tidak ada, maka orang itu tidak bisa minta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 156A. Tadi ditanya soal kesengajaan. Apa itu sengaja? Sengaja itu harus menghendaki dan mengetahui. Dia menghendaki permusuhan itu, dia menghendaki penodaan itu, dia menghendaki penyalahgunaan itu dan mengetahui. Walaupun orang itu mengatakan A berulang-ulang, itu harus dikaitkan dengan sikap batinnya. Apakah betul sikap batinnya itu sama dengan apa yang dikatakan? Karena saya kasih contoh tadi, misalnya saya bilang kepada teman, kamu kurang ajar babi, ku tampar kau. Belum tentu niat saya seperti itu.